Hari ini kita mau belajar soal cost of capital atau biaya modal. Awalnya itu pasti mulainya dari investasi. Nah, kalau kita investasi, kita butuh yang namanya modal. Modal itu dari segi perusahaan dilihat sebagai biaya. Sedangkan kalau kita sebagai pemilik modal, kita memberikan uang ke perusahaan, kita nantinya akan mendapatkan yang namanya return. Lalu dari mana sih kalau kita mau ngelihat si biaya modal itu? Kita bisa lihat dari struktur modalnya. Struktur modal lihat dari mana? Dilihat dari laporan neraca atau balance sheet. Nah, dari yang mana nih? Dari neracanya yang bisa kita lihat. Kita bisa ngelihat si modal itu dari sisi pasifa. Nah, pasifa itu yang ini ya. Ada short term liabilities, long term liabilities, dan equity. Untuk cost of capital atau biaya modal, kita hanya perlu melihat dua komponen ini, long term liabilities dan equity. Itu yang dinamakan struktur modal. Sedangkan kalau seluruh pasifa itu namanya apa? Ada yang tahu? Boleh kalian jawab di forum. Jawaban pertama yang benar akan mendapatkan 1 poin. Lalu kita sudah tahu kan modal itu apa aja, tadi dari mana aja. Kita bisa lihat dari struktur modalnya yang tadi. Nah, makanya untuk masing-masing modal tersebut atau biaya modal tersebut, kita lihat. Long term liabilities itu terdiri dari hutang bank dan bonds. Lambangnya untuk hutang bank atau bonds KB atau KD ya, nanti kalian bisa lihat di rumusnya. Lalu untuk equity ada 3, ada PS preferred stock, nanti biaya modal untuk PS adalah KPS. Yang kedua ada CS common stock, biaya modal untuk common stock adalah KS, dan yang ketiga ada RE. Biaya modal untuk RE itu sama dengan CS. Jadi Jadi CS dan RE itu biaya modalnya adalah angkanya sama. Oke, kita lihat sekarang contoh soalnya. Nah, di sini kita punya Rain Corp. Dia bilang Rain Corp memiliki struktur keuangan sebagai berikut: current liabilities, long term debt, preferred stock, common stock, dan retained earning. Menurut kalian semuanya termasuk ke cost of capital atau enggak? Enggak ya. Current liabilities itu tidak termasuk dalam hitungan cost of capital karena dia termasuk ke dalam short term liabilities. Jadi kita hanya menghitung untuk si long term debt, preferred stock, common stock, dan retained earning. Kita lihat di sini itemnya, kita pindahin long term debt, preferred stock, common stock, retained earning. Value masing-masing juga kalian pindahin, 7.000, 2.000, 8.000, 2.000, totalnya 19.000. Dari sini kalian hitung bobotnya ya. Jadi si long term debt bobotnya 7.000 dari 19.000 total. Berarti dia 36,84% dari keseluruhan struktur modal. Preferred stock juga sama, dia 2.000 dari keseluruhan 19.000. Berarti dia hanya 10,53% dari keseluruhan struktur modal. Di sini juga ada cost before tax-nya. Kalau untuk soal Rain Corp, cost before tax itu udah diketahui ya dari soal. Nih, cost of PS 8%, cost of CS 8%, cost of LTD 10%. Nah, seperti yang tadi kita bahas, cost untuk CS dan RE itu sama-sama 8%. Oke. Lanjut ke after tax. Taxnya berapa persen? 40% di sini. 40% dari taxnya itu 40%, berarti after taxnya dia harus cost before tax dikali 1 min tax. Jadi 10% dikali 1 min 40%, jadinya 6%. Pertanyaannya, kenapa hanya
LTD yang mengalami pengurangan 1 min tax atau yang mengalami perkalian 1 min tax. Kenapa PS, CS, RE, cost before tax dan cost after tax itu sama-sama 8%? Yang tahu jawabannya bisa ditulis di forum ya. Nanti 3 orang pertama yang jawab benar akan saya berikan 1 poin. Oke, lanjut. Terakhir kita punya kolom yang namanya weighted cost. Dapatnya dari mana? Dari cost after tax dikali dengan weight-nya. Contoh untuk LTD, weight-nya 36,84% dikali dengan after tax 6%. Hasilnya 2,2104%. Nah, kalian lakukan itu dari long term debt sampai ke RE, lalu kalian total, hasilnya jadi 7,26%. Artinya WACC untuk si Rain Corp adalah 7,26%.